Shalom, senang sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan melalui program acara Masih Ada Tuhan. Hari ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul Mujizat Masih Ada. Terambil dari Yesaya 43 ayat 1b sampai dengan 3a, saya bacakan demikian. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku Tuhan akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 3a, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tidak tahan ketika masalah persoalan datang bertubi-tubi dalam hidup mereka. Tidak sedikit mereka yang tanya pada Tuhan, mengapa Tuhan hidup ini kok susah? Mengapa Tuhan mereka ini tidak pernah lepas dari masalah? Mengapa Tuhan kok belum Tuhan menjawab setiap doa permohonan kita? Mengapa Tuhan kok Tuhan tidak memberikan mujizat pada kita atau pada setiap mereka yang mengalaminya? Dan bahkan banyak pertanyaan yang lain yang diajukan oleh setiap mereka. Yang terjadi saat ini Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, wabah COVID-19 ini bukan hanya melanda Indonesia saja, tetapi seluruh dunia, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan berakhirnya wabah COVID-19 ini akan berakhir. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari ini kita harus melewati masa-masa yang sulit. Namun ayat firman tersebut di atas, apa yang dikatakan oleh Yesaya tadi, ada satu jaminan yang luar biasa. Ada satu kepastian yang Tuhan berikan buat setiap kita. Selama kita hidup takut taat, dan kita mau menjadi pelaku firman untuk seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Dengan kata lain, Tuhan memberikan jaminan kepada setiap kita ketika kita hidup takut, taat, dan gentar di hadapan Tuhan. Karena saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada buat setiap kita. Selama masih ada Tuhan, mujizat itu masih terus berlangsung dan buat kita semua. Saya memberikan contoh melalui firman Tuhan ini yang terambil dari Yohanes 11 ayat yang ke-6. Di mana dicontohkan di sini, pada waktu itu Lazarus yang sudah 4 hari lamanya dikuburkan, tapi melalui kuasa mujizat Tuhan, Lazarus dapat dibangkitkan oleh pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Alkitab mencatat ada 2 jenis bentuk waktu. Yang pertama dikatakan kronos, waktu manusia menurut Maria dan Marta, apa yang dialami oleh Lazarus sudah terlambat. Tetapi waktu yang kedua yang namanya kairos, waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. 3 sikap yang dilakukan oleh keluarga ini ketika mereka menerima mujizat dan pertolongan dari Tuhan. Di Yohanes 11 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang. Poin yang pertama apa yang Tuhan maui? Mujizat terjadi ketika kita percaya di tengah-tengah segala kesulitan. Amin. Saya ulangi. Mujizat terjadi ketika kita percaya di tengah segala kesulitan. Dengan kata lain, pada waktu kesulitan itu datang, pada waktu kesulitan itu ada di depan kita, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena Dia yang menjadi sumber percaya kita, yang sanggup untuk menolong setiap kita. Mungkin dengan cara akal manusia pada waktu itu terlambat. Karena apa yang dialami oleh keluarga Maria dan Marta ini, memang benar-benar Lazarus sudah dikuburkan 4 hari lamanya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena di dalam Lukas 18 ayat yang ke-27 dikatakan, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bahkan satu ayat ini juga tidak asing bagi setiap kita semua. Lukas 1 ayat yang ke-37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya katakan sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Poin yang kedua, di dalam Yohanes 11:40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Poin yang kedua,
Mujizat terjadi ketika kita taat kepada Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan meminta kepada setiap kita. Karena percaya itu butuh iman, saudara. Percaya itu butuh ketaatan dari setiap pribadi yang mau menerima mujizat Tuhan. Dengan kata lain, percaya itu kita ini butuh iman dan percaya itu butuh ketaatan. Saat kita melakukan ketaatan kita menjadi pelaku firman dan kita memiliki iman yang luar biasa, maka mujizat Tuhan dinyatakan buat kita. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, Yohanes 11:42b dikatakan, supaya mereka percaya bahwa Engkau-lah yang telah mengutus aku. Poin yang ketiga, mujizat terjadi agar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mujizat Tuhan harus benar-benar terjadi bagi setiap pribadi yang membutuhkan dan pribadi yang menerima mujizat Tuhan. Harus memiliki motivasi yang benar dan tulus di hadapan Tuhan. Yaitu mujizat yang Tuhan nyatakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kesombongan diri pribadi. Bukan untuk pada waktu kita menerima pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu akunya yang ditinggikan, egonya yang ditinggikan. Karena banyak orang yang di luar sana, pada waktu terima pertolongan dan mujizat Tuhan, pada waktu dia sudah lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya, dia makin lama makin meninggalkan Tuhan. Hari ini saya percaya, kalau mujizat Tuhan dinyatakan, biarlah setiap kita mau memuliakan nama Tuhan. Saya percaya, kalau kita menerima mujizat Tuhan, karena masih ada Tuhan yang mau peduli buat kita. Dan mujizat Tuhan itu, Tuhan nyatakan buat setiap kita yang memohon dan meminta kepadanya dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus memberkati.